Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh melewati hari-hari dan sampai hari ini di akhir pekan dalam minggu ini, kita pun dapat menikmati hari Tuhan. Karena itu mari kita terus bersyukur dan menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan sajalah yang menuntun hidup kita melalui firman-Nya sehingga kita dapat menjalaninya dengan baik. Oleh sebab itu saudara, mari kita siapkan hati untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk kasih-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai pada hari ini. Satu pekan lagi telah kami lewati, dan kami percaya kasih-Mu akan selalu ada dalam hidup kami. Dan kami mau menyerahkan segala perencanaan kami ke dalam pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu menuntun kami. Sebab itulah Tuhan, kami mau belajar di dalam firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami. Berilah hikmat kepada kami untuk dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Sehingga kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Dan firman Tuhanlah yang menjadi penuntun kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Sabtu 29 Maret 2025 tertulis dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 15. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Mata-matahon hamuma asa unang di baloson manang ise naroa balos ni naroa. Nadinggan ma pareahi hamu toktong. Nang sama hamu. Nang tusalhut halak. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, semua kita ingin mendapatkan yang baik, bukan? Jika kita menginginkan yang baik terjadi atas hidup kita, maka ukuran yang samalah yang harus kita berlakukan kepada orang lain. Bukankah itu yang dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan juga kepada kita? Apa saja yang kau inginkan diperbuat orang lain kepadamu, perbuatlah demikian. Matius 7 ayat 12. Kita belajar dari firman Tuhan setiap hari, dan kita meneladani apa yang telah dilakukan dan dialami Yesus dalam kehidupannya. Bukankah kita adalah seorang Kristen, di mana Kristen berarti pengikut Kristus. Kristus datang ke dunia ini membawa kasih. Dan dia meneladankan kasih itu di dalam kehidupan kita melalui kehidupannya. Dia rela memberikan dirinya, memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan atas dosa-dosa kita. Paulus mencatat dalam kitab Roma, upah dosa ialah maut. Akibat keberdosaan kita, maka kitalah yang seharusnya mendapatkan hukuman itu. Kitalah yang seharusnya mati karena dosa-dosa kita. Mati karena dosa berarti kematian yang kekal. Tidak ada kebangkitan. Tidak ada sukacita yang abadi. Tetapi kematian dan penderitaan selama-lamanya. Itulah yang menjadi bagian orang-orang yang berdosa. Tapi karena begitu besar kasih Allah, Dia datang ke dunia. Dia menyerahkan dirinya untuk menyelamatkan kita. Membebaskan kita dari kematian kekal. Supaya kita beroleh kehidupan yang kekal. Kehidupan selama-lamanya, sukacita selama-lamanya di surga bersama Bapa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Oleh sebab itulah Yesus mengingatkan kita agar meneladani Dia dan taat kepada perintahnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Perintah Tuhan ada di dalam firman yang kita baca, yang kita dengar setiap hari. Tapi sekarang mari kita renungkan dan kita akui di dalam kehidupan kita. Apakah firman Tuhan merupakan kebutuhan utama kita setiap hari? Atau firman Tuhan kita baca di saat-saat perlu saja, di saat-saat tertentu saja? Jika demikian saudara, maka kita akan jauh dari apa yang dikenankan Tuhan. Kita akan jauh di dalam kualitas kehidupan, di dalam menjalani hari-hari ini. Kita akan mudah putus asa, kita akan menyerah. Tapi jika kita taat membaca firman Tuhan dan menghidupinya setiap hari di dalam kehidupan kita, apapun persoalan dan pergumulan kita tidak akan sanggup meruntuhkan hati kita. Tidak akan sanggup mengalahkan kita untuk bertarung di dalam kehidupan yang penuh dengan perjuangan ini. Dan tanpa firman Tuhan, kita tidak akan mampu melakukan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kira-kira apa yang diinginkan Tuhan untuk kita lakukan di dalam kehidupan ini? Seperti di awal khotbah tadi saya katakan, apa yang kau inginkan diperbuat orang lain kepadamu, perbuatlah demikian. Jika kita ingin mendapatkan sesuatu yang baik, jika kita ingin diperlakukan baik, jika kita ingin mendapatkan kasih yang baik, yang besar dari banyak orang, tentu kita harus melakukannya lebih dulu. Karena apa? Karena kita telah menerimanya lebih dulu dari Tuhan. Oleh sebab itu, hukumnya adalah kita melakukan atau mengembalikannya kembali kepada Tuhan melalui kehidupan kita yang baik, kehidupan yang penuh kasih kepada banyak orang. Lihatlah, dalam renungan kita pada hari ini, Paulus mengingatkan jemaat di Tesalonika dan juga kepada kita, supaya setiap kita memperhatikan, supaya tidak ada lagi di antara kita yang membalas kejahatan dengan perbuatan jahat. Artinya kita tidak hanya berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita saja. Jika demikian, apa upah kita? Apa kelebihan kita dari orang-orang yang jahat? Karena orang jahat pun, karena pemungut cukai pun, karena orang-orang yang tidak dekat dengan Tuhan pun melakukan hal yang sama, saudara. Mereka pun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka, membalaskan yang baik kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada mereka. Jika kita melakukan hal itu, kita tidak berbeda dengan mereka. Maka Alkitab bertanya, apakah upahmu? Tidak ada lagi. Tidak ada kelebihan kita. Kalau bahasa Batak, danga dong surung-surung ta. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari kita mengingat pesan firman Tuhan. Usahakanlah senantiasa yang baik. Artinya apa? Paulus saja tahu, apalagi Tuhan. Kalau kita di dalam kehidupan ini tidak selalu mengalami atau menerima hal-hal yang baik. Tapi di dalam firman Tuhan dikatakan, usahakanlah senantiasa yang baik. Apapun yang kau alami, sekalipun itu tidak baik, sekalipun itu menyakiti, tetapi tetaplah lakukan yang baik. Usahakanlah, artinya maksimalkanlah dirimu untuk terus berbuat kebaikan dalam hidup ini. Terhadap kamu masing-masing, artinya terhadap saudara-saudaramu seiman, terhadap orang-orang yang baik kepadamu, dan juga terhadap semua orang. Semua orang artinya termasuklah kepada mereka yang membenci kamu. Luar biasa ya orang Kristen itu, luar biasa pengikut Kristus. Inilah yang telah dikerjakan Tuhan, yang dilakukan Yesus Kristus untuk kita. Betapa tidak layaknya kita mendapatkan kehidupan kekal jika kita mengingat dosa-dosa kita, bukan? Tetapi karena begitu kasih Tuhan yang sangat besar kepada kita, sehingga kita dilayakkan. Sebab itu saudara, marilah kita senantiasa berbuat yang baik, memberi pengampunan dan mengasihi semua orang di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk peringatan-peringatan Tuhan yang selalu menyadarkan kami akan begitu besarnya kasih-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami harus mampu melakukan kasih itu di dalam kehidupan setiap hari. Mampukan kami Bapa, kuatkan kami, teguhkan iman kami, agar kami dapat meneladani firman-Mu. Kami mau mengasihi semua orang. Kami mau berbuat baik kepada banyak orang.
Mampukanlah kami untuk dapat menjalaninya sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati kami hari ini dalam segala perencanaan dan pekerjaan kami. Tuhanlah yang menolong dan memampukan kami melakukannya dengan baik. Berkatilah apa yang kami kerjakan, biarlah menjadi sukacita bagi kami semua. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.